Terima kasih telah mengklik video ini. Kita akan melanjutkan membahas kisah di episode sebelumnya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah penderitaan Kristus part 3. Pegang tongkatmu sang raja. Hahaha. Pakaikan mahkotanya di kepalanya erat-erat. Kami memahkotai kamu raja seluruh dunia. Berdiri tegak. Angkat tongkatmu ya raja. Hahaha, hidup sang raja. Ya, sampai matahari terbenam mungkin. Raja Romawi tidak berjenggot. Sekarang lebih mirip raja. Dia tidak memohon belas kasihan. Mari kita membawanya kembali ke Pilatus lagi. Lihatlah rajamu. Raja kami hanya kaisar. Lihatlah orang itu. Apa yang kalian mau aku lakukan kepadanya? Salib dia, salib dia. Kamu bisa menyalib dia sebab saya tidak menemukan kesalahannya. Apa maksudmu dia tidak bersalah? Menurut hukum kami, dia harus mati, karena dia menyatakan dirinya putra Tuhan. Putra Tuhan, bawa orang itu ke sini. Siapa kamu sebenarnya? Mengapa tidak menjawab aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku berkuasa untuk menyalib kamu? Yang mulia tidak mempunyai kuasa sedikit pun atas aku jika tidak mendapat dari Bapakku di surga. Kalau yang mulia membebaskan dia, yang mulia bukanlah sahabat Kaisar. Bawa dia dan lakukan kepadanya apa yang kamu kehendaki. Aku akan membuat tulisan untuk menunjukkan tuduhan kepadanya. Dalam hal ini aku tidak bersalah. Kamu yang mendesakku mengambil orang yang tidak bersalah. Salib penipu itu, tunjukkan mujizatmu. Aku pikir dia tidak akan tahan melakukan hal ini. Hei kamu, kesini. Tolong orang ini memikul salibnya. Kenapa aku? Bangunlah, kalau tidak akan kucambuk lagi. Apa kesalahan dia? Dia mengasihi semua orang. Oh, Yesus, ini sangat menyedihkan. Hai putri-putri Yerusalem, jangan kau tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Akan tiba saatnya ketika orang-orang Yerusalem akan menyembunyikan diri karena ketakutan dan mereka akan ingin mati. Yesus memikul salibnya ke tempat penyaliban. Ada dua penjahat yang juga memikul salib mereka pada hari itu. Banyak orang yang mengasihi dan menghormati Yesus, namun terlalu takut untuk coba mencegah penyaliban itu. Minum ini untuk meredakan rasa sakitmu. Tidak, aku harus melakukan kehendak Bapakku. Dia masih pikir dia putra Tuhan. Tempatkan dia di kayu salib. Ambilkan palu dan paku. Pegang dia erat-erat. Biasanya, orang tersentak seperti orang gila ketika dipaku. Kamu harus memegang dia sampai paku menembus kayu di antara tulang-tulangnya. Jangan, anakku. Menurut kamu, mengapa dia pikir dia putra Tuhan? Mungkin karena nubuat lama, siapa tahu. Pegang kakinya erat-erat. Perlu beberapa pukulan untuk menembuskan paku ini di antara tulang-tulangnya. Maria, aku tidak tahan hal ini. Aku tidak pernah pikir ini akan terjadi. Tolong angkat, tarik bersama-sama. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami semua meninggalkan dia. Yohanes, aku sangat senang kamu ada di sini. Ini mengerikan. Ini pakaiannya. Aku akan mengambil yang ini. Jangan, akan kita bagi 4. Ini tidak bisa dibagi-bagi, ini rajutan. Kita akan mengundi untuk yang itu.
Kitab suci bernubuat bahwa mereka akan membagi-bagi pakaiannya dan mengundi pakaiannya yang lain. Awas Pak, darah menetes. Yang angkanya paling tinggi mengambil semuanya. Orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hai Yesus, yang bisa meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib itu. Kalau kau, Mesias, Raja Israel, turunlah dan kami akan percaya. Dasar penipu. Dia percaya Tuhan akan menyelamatkan dia. Kalau Tuhan berkenankan kepada dia, Tuhan akan melepaskan dia sekarang. Minumlah ini untuk meredakan rasa sakitmu. Tidak. Kalau kamu adalah Mesias, selamatkan dirimu dan kami juga. Tidakkah kamu takut akan Tuhan? Kamu juga sedang dihukum. Kami memang layak, sebab kami menerima hukuman yang sepadan dengan perbuatan kami. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Tuhan, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Hari ini juga kamu akan bersama-sama aku di Firdaus. Yohanes, peliharalah ibuku. Baiklah. Oh Yesus, mengapa ini terjadi? Mulai jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam sampai jam 3 sore. Sementara itu Yesus tergantung di kayu salib. Tuhan yang sudah datang ke dunia sebagai manusia hampir mati. Kristus Yesus hampir mati demi semua manusia untuk menebus manusia dari dosa. Ketika dosa manusia ditimpakan kepada Yesus, dia berseru dengan suara nyaring, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan rohku. Yohanes, dia hampir mati, aku terkejut, dia benar-benar hampir mati. Sudah selesai, dia mati. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Mungkin karena orang ini, Yesus, Raja orang Yahudi. Apa yang terjadi? Langit menjadi gelap seperti malam, dan sekarang tanah goyang. Pasti bukan dia yang melakukan mujizat ini. Dia sudah mati. Langit terang lagi. Hari ini aneh sekali. Ya, itu terjadi setelah orang ini mati. Sungguh dia adalah putra Tuhan. Kita sudah disuruh untuk mematahkan kaki mereka, supaya mereka cepat mati dan bisa diturunkan sebelum matahari terbenam. Besok adalah salah satu hari suci orang Yahudi. Tidak perlu mematahkan kaki dia. Dia sudah mati. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan sebelum dia mati? Dia minta kepada Bapa untuk mengampuni kita yang menyalibnya. Ada yang berkata bahwa orang ini orang suci yang membuat banyak mujizat. Sudah dinubuatkan bahwa tidak satu pun dari tulang-tulang Yesus akan dipatahkan. Nubuat itu digenapi. Para prajurit hanya mematahkan kaki kedua penjahat itu. Mereka tidak mematahkan kakinya. Maria, aku akan mencari bantuan untuk mengurus penguburan mayatnya. Hari Sabat akan mulai pada saat matahari terbenam. Jadi mereka bergegas menguburkan mayatnya. Hari Sabat segera tiba. Mari kita menguburnya di dalam makamku sendiri. Terima kasih banyak Yusuf. Kamu telah berbuat baik kepada kami. Yusuf, orang kaya. Walaupun bukan salah satu dari 12 murid Yesus, dengan rela memberikan makamnya untuk menguburkan Yesus. Begitulah kisah penderitaan dan penyaliban Kristus. Tuhan Yesus telah berkorban demi menebus dosa-dosa manusia. Dan jangan sampai pengorbanan itu menjadi sia-sia. Karena pembenaran bukanlah garis akhir. Pembenaran adalah garis awal. Dan ketika kita sudah dibenarkan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Karena iblis mau kita jatuh, tetapi Allah mengutus rohnya selama kita berjalan dalam kebenaran dan selama kita tidak terperdaya oleh tipu daya iblis dan dunia ini, tetaplah bertahan. Karena Tuhan Yesus berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya itu
yang beroleh mahkotanya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.